harapan Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Mari Tuhan sertai ibadah kami. Sepanjang ibadah kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami pulang beroleh sukacita daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Siapa puji Tuhan? Mari beri sorak-sorai supaya kita dimuliakan. Amin. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik,
kami Yesus, segalanya buat kami. Pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini tidak menjadi biasa-biasa, ibadah yang menyatakan realita hadirat Tuhan, yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami, yang memimpin kami, yang menuntun kami, dan mengarahkan kami, mengajarkan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Kami akan berbicara tentang pribadi-Mu yang Kudus. Beracaralah pada pagi hari ini Tuhan, sehingga waktu yang singkat ini dapat berguna buat kami, untuk membangun dasar keimanan kami, untuk kami lebih dalam lagi dengan Engkau, untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak menjadi biasa-biasa. Hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup kami hanya untuk menyelesaikan agenda sorga, sehingga lewat hidup kami melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Penuhi ruangan ini dengan kuasa realita hadirat-Mu Tuhan, sehingga ketika kami berbicara tentang pribadi-Mu Tuhan, ketika kami berbicara tentang kuasa-Mu, berbicara tentang firman-Mu dengan segala kebenaran yang dinyatakan, firman-Mu memerdekakan kami, sehingga hidup kami boleh melihat segala sesuatu ada dalam kontrol ilahi, sehingga setiap benih firman Tuhan akan membawa kami, membuat kami mengerti rencana hidup kami untuk tidak menjadi sia-sia, tapi hidup kami untuk menyatakan kehendak Tuhan di muka bumi ini dan menyelesaikan agenda sorga. Terima kasih ya Roh Kudus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, semua yang siap berkata amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Senang bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu dan Saudara. Saudara dikasih Tuhan, karena masa PPKM ibadah dipersingkat, jadi saudara perhatikan baik-baik. Saya akan bawa saudara untuk cepat. Jadi saudara jangan kehilangan konsentrasi untuk mendengar, mengimajinasikan, memperkatakan firman dan melakukan. Jadi saudara perhatikan baik-baik, karena kita akan berbicara tentang pekerjaan roh. Karena saudara dan saya dipimpin oleh roh, dipimpin oleh roh. Jadi hari kita bicara Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pengacara saudara, sebagai pengingat saudara. Kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan, dan saya akan bawa saudara. Kenapa hari ini saya membawa saudara kepada hal-hal yang roh dan roh? Coba kita akan lihat dalam Injil Yohanes. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 18. Saya akan bacakan beberapa ayat, nanti saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan lebih detail sedikit daripada yang kita bacakan. Kita akan baca bersama-sama 14 ayat 15 sampai dengan 18. Injil Yohanes ayat 5 pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kita baca bersama-sama sehingga ada dua arah, sehingga biarlah ibadah pagi ini malam mulai makin dingin. Ya, saya tadi di jalan tol dari Surabaya, saya lihat jalannya sejuk, indah, Tuhan buat. Nah, sudah di mana jalan itu dingin, terus saudara tidak mendapatkan kobaran-kobaran roh. Amin. Halo. Saya bilang dulu. Kalau saya berbicara, saudara tidak respon, berarti saya berbicara dengan tembok. Nah, saya sendiri juga tidak diberkati. Ketika saya menyampaikan, saudara meresponi, Roh Kudus bekerja, maka kita akan mendapatkan impresi-impresi. Karena salah satu ciri saudara dituntut oleh roh, rohmu berkobar-kobar. Ingat waktu perjalanan dua orang murid-murid yang berjalan ke Emmaus, ketika mereka berbicara dan Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka berkata, hati kami berdebar-debar ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, karena mereka tidak melihat Yesus sudah bangkit waktu itu. Ingat, jadi salah satu ciri itu rohnya berdebar-debar. Jadi kalau saudara ngomong dengan orang, bagaimana Bapak Ibu, Bapak bagaimana? Baik. Lagi apa sekarang? Ya, biasa-biasa.
Apa yang saudara rasakan? Tapi kalau saudara ketemu saudara atau teman segala, gimana bro? Wah, luar biasa. Gimana? Ya, saya yang dengar aja bantu. Nah, sama juga roh saudara hari ini dibangunkan karena Roh Kudus ini adalah pribadi. Kalau saudara tidak berjalan dengan dia, saudara akan nyasar, saudara tidak akurat, saudara akan capek di muka bumi ini. Dari hidup itu susah, saudara jangan ada susah lagi ya. Kita baca bersama-sama ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia yang dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan Dia akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberi kepadamu. Ini berbicara tentang Roh Kudus, Roh penolong yang Yesus sampaikan ketika Dia masih ada di dunia ini. Jadi saudara dan saya disebut Kristen itu kan pengikut Kristus. Apa yang Yesus sampaikan itulah kebenaran firman Tuhan. Karena Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dia datang di sini, Dia sampaikan. Ini firman kebenaran. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, dikatakan Dia akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Saudara perhatikan baik-baik. Itu penolong kalau dalam bahasa Inggris, kalau terjemahan itu adalah sebagai pengacara, ya. And He will give you another advocate. Jadi seorang pengacara, penolong yang membela kita. Ya, Yesus terjemahan bahasa Indonesia dikatakan hanya penolong. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sebagai pengacara yang mendampingi saudara. Maka itu kalau saudara dalam berjalan dalam hidup ini, saudara menemukan kadang-kadang saudara berjalan ada roh yang menuduh saudara, maka Roh Kudus sebagai pengacara dan penolong saudara, Dia akan membela saudara. Dan fungsi pengacara itu berdiri untuk membela kliennya, betul? Kalau saudara lihat orang yang sedang mengalami perkara, dia butuh pengacara. Pengacara membela pada kliennya. Nah, Yesus berkata, Roh Kudus itu juga sebagai pengacara, penolong saudara yang membackup saudara ketika saudara dituduh oleh roh-roh yang bukan dari Tuhan. Halo, saudara pernah rasakan itu? Ayo, saya juga pernah rasakan. Saya tidak bohong, saya jujur. Karena dalam perjalanan saya bisa buat kekeliruan, kesalahan karena saya tidak akurat. Ketika saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan. Nah, sudah berjalan sekian lama, kadang-kadang roh menuduh itu menuduh kita. Dan ketika dia menuduh kita, maka Yesus katakan Dia sudah berikan Roh Kudus, Roh penolong itu untuk menjadi pengacara pembela kita. Jadi saudara tidak lagi tertuduh oleh hal-hal yang dinyatakan oleh roh penuduh itu, ya, sebagai pengacara. Nah, maka itu saudara dikasih Tuhan, yaitu roh kebenaran. Maka itu kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Kalau saudara tidak hidup di dalam roh kebenaran, saudara akan dituduh terus. Dan itulah yang membuat saudara tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, di ayat berikutnya, coba kita lihat di ayat 24 sampai dengan 27, kita baca. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan Injil Yohanes 14 ya, ayat 24-27, betul. Melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu setelah aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Ketika kita dari sekolah minggu, kita terus membaca. Tapi berapa banyak kita tidak memahami lebih dalam
pekerjaan roh dan firman ini. Kalau saudara makin mengerti, maka saudara punya fondasi iman untuk kuat, untuk bertahan, untuk berdiri seperti firman Tuhan. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, kepada Petrus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita gampang goyah kalau kita tidak mengerti dasar ini. Di dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita lupa bahwa sebenarnya Roh Kudus ini sudah diberikan oleh Bapa di surga sebagai penolong saudara, pengacara saudara, yang mendampingi saudara, yang juga mengingatkan saudara, ya. Jadi ini sesuatu yang terus saudara harus pahami, yang mengajarkan saudara. Kalau saudara tidak menangkap ini, maka kita membangun dasar keyakinan dari sisi yang berbeda. Hanya masuk sampai di pemahaman pikiran, tapi roh tidak. Nah, kenapa saya mau bawa saudara tentang roh ini? Saudara harus tahu kita ini makhluk hidup, ya. Tapi kita sekarang adalah roh yang menghidupkan. Nah, ada dua perbedaan. Kita lihat zaman sebelum Tuhan Yesus dan ketika Tuhan Yesus. Coba kita lihat di ayat kitab Kejadian 2 ayat 7. Ayat 7, Kejadian 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi waktu itu kan masih debu tanah. Maka itu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Waktu Tuhan memberikan nafas hidup, manusia pertama, dan kita adalah turunan Adam, memberikan hembusan nafas hidup, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, saya ajak saudara lihat lagi di 1 Korintus 15. Ayat 45. Perhatikan ayat 45. Seperti ada tertulis, apa dikatakan? Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Ada perbedaan di situ? Halo? Ada kan? Jelas ya? Jadi waktu manusia pertama itu dikatakan makhluk hidup, Tuhan berikan hembusan nafas. Tetapi dalam perjanjian baru dituliskan, tetapi Adam yang akhir, itu saudara dan saya, Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ngerti ini dulu. Kalau kita ngerti ini, kita akan melihat bahwa kita ini makhluk roh. Maka semua yang kita gerakkan, semua kita jalan dalam hidup ini dituntun oleh roh. Jadi orang bilang roh, ya harus roh, karena memang Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. 4 ayat 24 ketika percakapan dengan perempuan Samaria itu, ya, Yesus mengajarkan itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Jadi kalau kita memulai itu biasanya tuh manusiawi semua, saudara. Kita kerjakan sesuatu apa semua. Tapi kemudian datang rohania. Nah, ketika kita mengerjakan, ketika kita sadar bahwa kita adalah menjadi roh yang menghidupkan, makhluk kita ini ada terakhir roh yang menghidupkan, kita sadar, maka timbul manusia batinnya kita mengerjakan hal-hal yang ilahi, yang bukan lagi secara jasmania, tapi rohania, ya. Maka dikatakan manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia pertama.
Manusia yang kedua berasal dari mana? Sorga. Halo? Interaksi. Saudara punya Alkitab ayat 87, ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah, Adam, yang buskan nafas menjadi makhluk hidup. Betul? Ini Alkitab. Saya baca Alkitab. Saya percaya firman Tuhan. Saudara juga percaya. Semua yang ada di sini, kita semua percaya firman Tuhan. Jadi kita lihat firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya berbicara roh dan segala macam tanpa dasar firman Tuhan. Nanti kita bisa melenceng dan kita bisa jadi salah. Banyak orang roh bisa salah rohnya. Kita lihat firman Tuhan. Kalau roh tidak ada dasar firman Tuhan, kita tanya pada Roh Kudus, apakah itu Roh Kudus, apa roh kuda? Ya, jadi kita tanya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Maka kalau kita jasmani. Jadi kalau kita lakukan segala sesuatu berdasarkan jasmania, yaitu manusia jasmani kita yang bekerja. Tapi manusia kedua berasal dari sorga. Yesus datang dari sorga. Dan kita sekarang teradopsi, terhubung dengan dia, dengan Yesus yang membawa pribadi Allah datang ke dunia ini. Dan dia katakan akan mengirim roh penolong atau pengacara yang akan mengingatkan saudara, mengajarkan saudara dalam seluruh aspek hidup ini, yang bersama-sama saudara dan mendampingi saudara. Nah, ayat nomor 8, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Jadi semua makhluk-makhluk alamiah, kalau kita berjalan secara alamiah, sama dengan debu tanah itu. Tapi dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia huruf besar. Tadi pertama itu dia huruf kecil, ya. Dia itu Adam, ya. Dia huruf besar, kedua Yesus. Dia yang berasal dari sorga. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari dasar-dasar firman Tuhan ini, saya mau bawa saudara mengerti tentang pribadi Roh Kudus. Kalau kita mengerti tentang Roh Kudus dan cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak lagi menjalani kehidupan hanya secara jasmania. Kita jalan jasmania, betul, karena memang kita dari makhluk Adam, makhluk yang hidup karena dihembuskan nafas. Tapi kita adalah manusia sekarang ini, dikatakan Adam yang terakhir, kita adalah Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena dia mengalami transformasi bagaimana karya pekerjaan roh dalam hidupnya, sehingga dia banyak menulis tentang karunia-karunia roh. Bagaimana roh itu bekerja mengubah hidupnya, sehingga dia menjadi salah satu rasul pada waktu itu, ketika dia mengalami bagaimana dengan pekerjaan roh yang terjadi saat itu. Itulah yang tulis firman Tuhan buat kita saat ini, dan kita harus mengerti ini. Kalau saudara tidak mengerti ini, kita akan menjalani kehidupan semua ini secara manusiawi, secara alamiah, semuanya. Terus saudara berkata, nah kalau begitu kita boleh nggak kita jalani secara alamiah? Ya memang itu nature kita. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia membawa satu nature yang baru. Nature itu sifat dasar yang baru, sifat dasar ilahi. Sifat dasar ilahi telah dikatakan menjadi roh yang menghidupkan. Nah, roh yang menghidupkan inilah yang menuntun saudara di seluruh aspek hidup saudara. Jadi saudara yang berpikir, kalau saya mau makan, bagaimana ya? Kalau saya lagi dalam perjalanan, bagaimana ya? Kalau saya lagi bekerja, bagaimana ya? Semua aspek yang saudara lakukan itu, pastikan saudara bersama dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ada selalu bersama dengan kita. Bahkan makhluk-makhluk surga termasuk malaikat ada bersama-sama dengan kita. Dia ada, tapi saudara tidak lihat dengan mata, tapi dengan batin saudara akan lihat. Maka itu ada orang yang mau celaka, tapi bagaimana Tuhan menolong dia. Ya, saya kalau kesaksian panjang karena memang ini waktu singkat, saya ambil poin-poin saja. Saya bisa kembali ke dasar firman Tuhan dan saudara bisa menangkap. Saudara dikasih Tuhan, saya adalah orang sebenarnya tidak suka dengan mempelajari tentang pekerjaan roh dan firman ini. Tetapi ketika saya menjalani, bagaimana saya mengalami kedahsyatan ketika saya terhubung dengan dia. Sama aja saudara dan saya, kalau kita terhubung, saya pernah sampaikan di sini, seperti handphone saudara terhubung dengan aplikasi ataupun vendor-vendor seperti Telkomsel dan segala macam, handphone saudara akan berfungsi. Nah, sama aja saudara dan saya, kalau kita terhubung dengan realita hadirat Tuhan, yaitu surga yang terbuka, langit yang terbuka, maka kita akan terkonek dengan dia. Maka hati kita akan berkobar-kobar, hati kita akan menyala-nyala. Nah, kalau saudara berkata, saya sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun, dan sekarang mungkin saya merasakan Tuhan itu seperti jauh.
Pastikan kalau engkau merasakan seperti itu, engkau mulai mencari Tuhan, engkau mulai memburu Tuhan, mengejar Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah baca satu buku Tommy Tini tentang pemburu Tuhan. Itu juga memberkati saya. Bagaimana dia mengejar realita hadirat Tuhan sampai dia menemukan Tuhan. Karena Tuhan itu saudara tidak bisa diam-diam. Kalau saudara ada di gereja dan saudara ada di rumah dan saudara mulai merasakan damai sejahtera itu hilang, itu tandanya alarm dalam tubuhmu, pekerjaan roh sedang tidak aktif. Kalau handphone saudara sedang mati atau sedang tidak koneksi dengan sumbernya, atau dia sedang lowbat, atau macam-macam caranya. Tapi kalau handphone kita lagi on, ini bisa terkonek, bisa lakukan apa saja. Sama saja, kalau engkau sedang terkonek dengan surga, maka surga akan intervensi dalam hidupmu lewat pekerjaan roh. Roh lah yang memberi hidup, daging tidak. Itu Alkitab catat cukup panjang lebar di dalam kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saudara menangkap ini, saudara tidak lagi berjalan secara manusiawi. Walaupun memang kita harus hidup secara manusiawi, karena nature kita adalah debu tanah, adalah makhluk yang hidup. Tapi ketika kita terhubung dengan surga, maka ada intervensi ilahi membuat rohmu roh yang menghidupkan, sehingga engkau tidak lagi berjalan secara natural, secara supranatural. Itu menjadi porsi makanan kita sehari-hari. Jadi saudara akan mendengarkan kesaksian hidup tidak akan habis sepanjang umur hidupmu. Sehingga orang berkata itu mustahil, bagi engkau tidak mustahil yang percaya kepada Dia. Itu kata firman Tuhan. Amin. Kalau saudara terus dibangun di dasar keyakinan seperti ini, engkau akan lihat bahwa Roh Kudus sebagai penolong dan pengacara, Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara dikasih Tuhan, saya diserang, saya sampai bisa berperkara, orang serang saya tidak melakukan apa-apa, sampai ke Mahkamah Agung, sampai kemana-mana, saudara. Sepertinya kita itu kalah, saudara. Ya. Sepertinya kita kalah. Sekolah saya waktu di Sumbar diserang habis-habisan seperti kalah. Guru-guru itu nangis semua. Kita tidak buat salah apa, seperti kita kalah. Tapi Tuhan itu tidak pernah berkata engkau kalah. Kalau engkau terhubung akurat dengan Dia, Dia akan melampaui akal kita. Saudara tahu, kalau saya cerita tidak cukup 1 jam. Bagaimana Tuhan bekerja? Jangankan mereka, saya tercengang-cengang. Musuh itu bisa dibalik, dibolak-balik, dipermalukan, dan tanpa dia dapat apa? Kasus 1, 2, 3, dia tidak bisa buat apa? Karena apa? Ada roh penolong. Dia yang berikan. Dia hanya bilang, Simpson, ini waktu aku maju. Ya Tuhan, aku maju. Ini waktu aku diam. Ya Tuhan, aku diam. Ini waktu engkau diserang. Ya Tuhan. Jadi kita tahu waktu itu. Yang beritahu siapa? Roh penolong ini. Dia mengingatkan saya, dia mengingatkan saudara. Roh yang sama juga mendampingi saudara. Ini firman bukan untuk seseorang, tapi Dia untuk semua orang yang percaya kepada Dia, yang terhubung dengan Dia, yang terus membangun dinamika roh dalam hidupnya, sehingga radar rohmu itu dapat mendeteksi aroma dan segala bau-bau yang cocok apa tidak dengan firman-Nya. Kalau saudara jalan dengan firman Tuhan, maka saudara akan menemukan bagaimana roh ini akan menolong saudara. Lewat apa? Lewat hati nurani saudara. Ketika saudara menolong orang, terus saudara rasa saudara melakukan tidak baik, nanti Roh Kudus akan beritahu saudara. Orang menyapa saudara, terus saudara bisa jawab ketus, karena saudara sedang pening kepalanya, lagi berantem di rumah. Datang di sana, teman, selamat pagi bro. Selamat pagi. Ayo, halo, pernah bisa pengalaman itu? Hanya saya mungkin pernah ya, saudara tidak? Halo? Pernah kan? Saya rasa semua kita pernah. Itu kalau lagi stres, ini saya mendalam sedikit. Kalau enggak saudara bilang, roh-roh yang mana itu? Saya contohnya yang sehari-hari. Tapi kalau kita di jalan dituntun oleh roh, maka dalam perjalanan roh akan berbicara kepada kita. Dia akan masuk dalam hati kita. Ayo, ada pernah alami tidak? Aduh, aku salah tadi. Tadi mesti tidak boleh. Saya kenapa saya begitu? Walaupun dia itu orang kenal. Pinginnya cepat-cepat ketemu orang itu. Kalau sekarang ada WA atau telepon kita ngomong, bro, minta maaf tadi saya bisa langsung kan? Kalau kita punya kepekaan, tapi kalau kita punya hati sudah keras, kita bilang, masa bro?
Biar dia tahu, memang begini mau apa. Apa kita dapat? Saudara tahu? Ketika tadi Roh Kudus mengingatkan kita untuk menelpon minta maaf, atau ketemu minta maaf, atau kita membangun hubungan kembali baik, ketika kita keraskan hati kita, kan pasti Roh Kudus kasih ingat. Halo? Pasti, saya mengatakan pasti. Ayo, yang alami itu tidak? Suami sama istri, lihat begitu, pergi misalnya. Ayo, atau istri sebaliknya. Ini udah kasih kopi, kerja pagi-pagi udah kopi ini, mau kasih sambil jengkel gitu. Suaminya pergi coba, istri apa? Ini berbicara, halo? Ini bicara pekerjaan roh lewat hati nurani kita. Kalau kita lembut, kita peka, kita langsung minta maaf. Tapi maaf ya, kemarin saya kurang enak gitu. Langsung apa? Damai sejahtera, suasana surga ada dalam rumah tangga kita, betul? Tapi udah begini, emangnya apa? Gue memang begini. Dari sono begini, ngomong sama saya begini, selesai. Terus mau apa? Apa terjadi? Perang tuh? Halo? Itu dia loh. Itu namanya pekerjaan roh penolong tidak berfungsi karena kita keraskan hati kita, karena kita tidak dituntun oleh roh. Tapi kalau kita dituntun oleh roh, damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita, dia akan bekerja. Dan ketika dia bekerja, maka roh penolong ini mengambil alih seluruh kontrol hati dan pikiran kita. Maka dikatakan Alkitab, bukan roh dan pikiranmu diperbaharui. Kita perbaharui. Berarti saya harus hormat pada suami saya juga harus mengasihi pada istri saya, pada teman tetangga saya juga demikian. Maka ada damai sejahtera. Nah, kalau ada damai sejahtera, itulah surga yang terbuka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan kita tidak jadi biasa-biasa. Kehidupan kita ada power, ada semangat. Sehingga apa? Kita tidak jadi orang lupa, tidak jadi orang cepat marah, cepat stres, akhirnya imun turun, penyakit datang. Halo? Tapi kalau kita enjoy, sukacita segala macam, penyakit tidak bisa masuk. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah tahu obat, bukan beli yang putih, ya. Obat yang maju dari dalam. Nah, bangun kapasitas rohmu untuk melihat bahwa engkau roh yang dihidupkan, yang menghidupkan, bukan makhluk yang hidup. Memang kita makhluk hidup, tapi ketika kita terkoneksi dengan surga terbuka, kita menjadi roh yang menghidupkan. Saudara percaya pada suara yang masuk tadi, yang banyak orang berkata itu suara Tuhan berbicara, atau saudara boleh dengan pikiran saudara berdasarkan fakta? Halo, Anda ini kan saya tanya, biar saudara saya tes kalian. Kayak ujian waktu sekolah. Saudara mau percaya mana? Tadi itu yang berbicara, aku sudah mencukupkan, aku cukupkan, atau apa saja dia betul sampaikan. Mau percaya itu atau percaya fakta yang kita lihatin? Uang 1 juta, anak uang sekolah 20 juta, tidak bisa masuk. Bagaimana cara? Halo? Berarti Anda di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berbahaya, saudara. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, itu berbahaya. Ya. Kalau kiri sekalian kanan, tidak apa-apa. Dan Tuhan Maha Pengampun kok. Kalau kita salah, dia perbaiki kita. Asal kita dapat pengampun. Kalau saudara berkata masa bodoh, ya itu yang kau nikmati dari hasil kata masa bodoh. Maka Tuhan bilang berkata, kalau aku diam juga masa bodoh, ya kau nikmati hasilnya kan gitu. Jadi saudara harus respon. Saudara pilih yang mana? Hari ini saya mengajak saudara mengerti. Pilih fakta ini atau pilih firman ini? Halo? Suara Tuhan itu. Tapi suara Tuhan kelihatan enggak? Ya, ada. Nah, betul enggak? Ini kelihatan enggak? Kurang uang berbayar. Kelihatan kan nota tagihan sudah datang. Kelihatan? Ini tidak kelihatan. Nah, sekarang saudara mau pilih yang mana? Hari ini engkau ingat baik-baik ulang. Mau pilih yang mana? Ini atau ini? Dan ini adalah tarik menarik. Ini adalah real. Saya bagi saudara ini, saya bagi kehidupan. Dan saya tidak bagi saudara adalah cerita kita. Ini Alkitab berfirman dan saya hidup ini saya bagi buat saudara. Ya, ini tarik menarik. Kalau saudara percaya ini, itulah makhluk hidup. Tapi kalau gue percaya ini, aku adalah roh yang
menghidupkan. Roh yang menghidupkan ini yang mengubah hidup saudara dan saya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kita berkata, Allah kita dasar. Ini sudah dikasih tahu. Kalau saya saksikan saudara 1 bulan tidak habis. Beberapa orang datang dengan saya berkata buat saudara, ini sudah yang saya hidupi sampai saat ini firman dan suara dia, karena terhubung koneksi dengan dia. Kalau saudara bangun dasar egen seperti ini, saudara tidak perlu takut. Oh, saudara terlalu banyak. Ya. Saya minta suatu saudara. Ketika saya memulai waktu bangun gereja di Jakarta, terus saya bangun sekolah di Sumber, saya punya waktu terbatas. Bahkan saya sudah hitung tidak masuk. Ya, ada di 1 miliar. Dan bangunnya kan puluhan miliar. Saya contoh mirip seperti itu. Tapi Tuhan suruh saya lakukan ini. Tapi saya punya ini. Ini fakta. Tapi saya mau belajar. Yes Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan, engkau akan menjadikan contoh untuk generasi ini. Aku bilang yes Tuhan. Setiap suara itu datang, aku bilang yes Tuhan. Bahkan saya hidup di dalam hal-hal yang supranatural, yang tidak mungkin mustahil itulah yang saya hidupi sampai saat ini. Karena saya pegang firman Tuhan ini, roh yang menghidupkan. Kita bukan lagi makhluk hidup. Ya betul, saya makhluk hidup. Maka saya bisa berdiri depan saudara. Kalau saya tidak kelihatan sini, saudara lari semua. Karena saudara mendengar suara, tidak ada orang di sini. Ya toh, sama dengan saudara. Tapi roh yang menghidupkan ini menuntun saya, sehingga saya mengalami hal-hal supranatural menjadi bagian dalam hidup saya sampai saat ini. Dan seterus. Dan saya terus percaya itu, saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mulai, saudara, Tuhan bilang saya, Simpson, engkau urus izin A, B, C, lakukan ini. Lewat ini aku berkati engkau. Saudara tahu, ketika saya pergi ke kantor itu, saya urus itu, ada tulisan besar-besar. Mulai hari ini, mulai sekarang, tidak lagi dibuka untuk izin pembuatan pabrik. Langsung besar-besar di sini. Habis dengar suaranya, pergi sana, tembok, tulis. Kamu percaya mana tulisan itu atau firman? Jadi saya bagi saudara, bukan saya sedang menceritakan, tapi saya alami. Tapi singkat cerita karena ini waktu saudara, bukan setahun, 2-3 tahun bukan setahun. Saya kayak tabrak tembok, kayak orang lain melayang. Setiap kali saya urus, gagal karena tulisan itu. Tapi roh ini terus berkata, terus urusin soal aku dan yes Tuhan. Lihat lagi masalah lagi. Roh terus berbicara, aku urus. One day secara dasar semuanya keluar secara ajaib. Itulah jadi saya boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mungkin saudara berkata, ini cara-cara seperti apa? Cara Tuhan cara ajaib. Dahulu sekarang selamanya dia katakan. Tapi kalau engkau menghargai pemimpin dan orang-orang di atasnya, Ibrani 13 ayat 8 itu Tuhan sudah berubah. Kalau melihat ayat ke-7 itu yang dibaca di rumah. Bagaimana engkau harus menghargai pemimpinmu dan orang-orang yang terus membawa kehidupan ilahi. Ikuti contoh mereka. Dan kau lihat Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kau baca ayat 7 di rumah sampai ke 8. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mulai belajar, saya belajar tentang firman Tuhan, saya belajar tokoh-tokoh Kristen, saya belajar tokoh-tokoh penggerak, bagaimana mereka melakukan perkara-perkara ajaib, bagaimana roh memimpin mereka, bagaimana mereka secara manusia itu jatuh dalam dosa, bagaimana mereka juga mengalami kegagalan, bagaimana mereka mengalami semua. Tapi roh yang menghidupkan ini, inilah yang membangun dasar keinginan. Juga dia bangun dalam hidup saya, dan biar hari ini juga bangun dalam hidup saudara, sehingga saudara terus melihat tanda-tanda ini menyertai engkau sesuai dengan firman Tuhan, sehingga engkau tidak menjadi lelah ketika engkau berjalan, dan engkau tidak menjadi orang yang takut, karena dia katakan tidak perlu takut dan gentar. Maka di Yosua ketika masuk tanah Kanaan, jangan gentar dan jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8, berhasil dan beruntung. Banyak orang berhasil tapi tidak beruntung hidupnya. Engkau akan dibedakan. Itu berbicara tentang makhluk hidup bisa berhasil tapi tidak beruntung. Tapi roh yang
hidupkan, dia bisa berhasil dan bisa beruntung. Ini adalah pekerjaan roh dan firman. Dan biar ini menjadi bagian dalam hidup saudara, supaya saudara dan saya kita terus dibangun bukan berdasarkan fakta. Fakta sendiri itu nyata, ya. Kalau orang berbicara saya, ya betul. Tapi saya punya firman, saya punya sesuatu yang Tuhan kasih. Saya pegang ini, bukan saya pegang ini. Jangan pernah pegang fakta. Fakta itu akan berlalu, fakta itu akan berganti. Sukacita bisa ganti duka cita, duka cita bisa ganti sukacita, betul tidak? Fakta itu bisa berubah-ubah loh. Suasana hatimu bisa berubah-ubah loh. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Ini dasar keyakinan. Kalau saudara dibangun dengan dasar keyakinan ini, saudara tidak perlu takut. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, itu menjadi bagian. Maka aku akan berkata, pencobaan yang aku alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kemampuan kita. Karena apa? Ketika terjadi pencobaan, Tuhan akan menolong kita. Jadi tidak akan jatuh tergeletak. Itu firman Tuhan. Jadi firman itu harus menjadi rema dalam hidup kita. Jadi saudara di dalam roh yang benar, kami boleh rohani kami boleh dibangkitkan. Tuhan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Ya Tuhan terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman ini. Kami berdoa untuk seluruh hamba-Hamba-Mu yang sudah terlibat dalam kebaktian ini, baik singer, song leader, musik, soundman, Tuhan, bahkan operator ICT, semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Bahkan kami yang datang saja, Tuhan, kami sangat percaya bahwa jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Engkau memperhitungkannya Tuhan. Terima kasih karena itu hamba berdoa untuk semua ini Tuhan. Mohon tangan kasih-Mu menjamah, belas kasih Tuhan melimpah buat semuanya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melimpah menjamah setiap tiap pribadi, sehingga kami semuanya boleh diperbaharui, semuanya boleh menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan, apabila kami pulang, Tuhan menyertai perjalanan kami, menghindarkan dari segala mara bahaya, dari kerusakan kendaraan, dari kecelakaan, dari tangan-tangan orang jahat. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak di tempat ini Tuhan, pergaulan mereka Tuhan, Engkau menyertai, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa dan menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.